Shalom, salam sejahtera dan sukacita bagi sekalian umat percaya, dimanapun kita berada. Ketika sampai kita ke akhir minggu ini, Sabtu tanggal 27 Juli 2024, turunlah kiranya kuasa kasih Allah Bapa yang sungguh agung dan mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, firman Allah yang boleh kita simak dan renungkan pagi ini adalah diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 11. Ini kebenaran firman Tuhan. Akulah Tuhan yang dan tidak ada juru selamat yang selain daripadaku. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tadi dari suara Allah Bapa melalui Yesaya di pasal 43 11. Saudara-saudariku yang diberkati Kristus Yesus, kita sebagai jemaat Kristiani seringkali disebut sebagai Israel rohani, umat pilihan Tuhan. Artinya, setiap orang percaya mengaku hanya Tuhanlah sumber kehidupannya, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Lalu bila kita membaca firman Tuhan pagi ini, jelas disebutkan saudaraku, bahwa Tuhan Allah satu-satunya penebus umat yang sungguh dikasihinya. Firman ini benar telah dimanifestasikan bahwa di dunia ini tidak ada juru selamat selain Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, marilah kita simak misalnya saat Petrus ada di hadapan mahkamah agama. Itu mahkamah agama Yahudi yang terkenal keras dan kaku, saudara. Petrus berkata bahwa keselamatan tidak ada pada siapapun selain di dalam Kristus. Tak ada nama lain selain nama Kristus. No other name by the name of Jesus Christ to save all of us. Itu disebutkan saudaraku dalam Kisah 4 ayat 12. Lalu kini jelaslah bagi kita, hanya Kristus Yesus satu-satunya. Saudara ingat, satu-satunya, bukan salah satunya. Sebagaimana marak sekali sekarang ajaran-ajaran yang baru. Dia mengatakan Yesus Kristus hanya salah satu juru selamat. Semakin aneh, saudaraku. Begitu banyak ajaran-ajaran yang menyeruak dewasa ini, yang menentang, bahkan menafikan kuasa Kristus Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Itu sebabnya kalau kita mau mengatakan, saudaraku, di dalam iman percaya kita, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Agama boleh bermacam-macam. Ajaran atau doktrin ritual agamis boleh berbeda-beda. Kebaikan, kebajikan, dan nilai moral lewat standar normatif boleh saja terjadi, saudara. Banyak persekutuan berhiaskan interaksi yang saling peduli dan saling memperhatikan secara formatif. Tetapi penyelamat itu, saudaraku, hanya satu. Ini Yesus Kristus, Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib merangkul kita.
Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, mari kita lihat misalnya lewat peristiwa Paskah. Di sana kita tahu, saudaraku, bahwa Allah sungguh menjangkau manusia yang seharusnya telah tersungkur ke dalam maut. Namun melalui penyalipan Yesus di Golgota, kita terhubung kembali dengan Allah Bapa Surgawi. Dialah satu-satunya korban oleh darahnya yang kudus, bahkan menyerahkan nyawanya sendiri. Sebuah harga yang sangat mahal, saudaraku, demi tebusan atas dosa-dosa kita. Keselamatan itulah yang kita alami setiap hari melalui pemeliharaan Kristus dalam setiap aktivitas sosial kita. Janganlah pernah keluar dari koridor belas kasih Tuhan hanya karena kita bebas memilih apa yang setur dengan selera dan kehendak hati kita. Keselamatan itulah, saudara, yang menjadi jaminan bagi setiap kita saat menjalani hari demi hari di antara pergumulan yang tersisa. Jangan pernah ada keraguan. Buanglah segala kecut, rasa takut, dan ciut. Ketika kita menghadapi berbagai realita kehidupan ini, saudaraku, hanya Tuhan yang memiliki otoritas mutlak sekaligus memberikan kekuatan bagi kita semua. Saudaraku, keselamatan itu pula lah yang mendorong kita untuk menjadi pelaku kasih sepanjang hari ini. Lakukan kasih, saudaraku, hari ini tanpa tebang pilih, tanpa memandang sebelah mata terhadap apa yang ada di sekitar kita. Itulah yang menunjukkan kita bahwa kita benar-benar mampu memiliki kekhususan sebagai umat tebusan Kristus, yakni melalui sikap, perilaku kita, dan perbuatan kita. Sehingga kita melihat, saudaraku, orang lain merasa sukacita di saat bersama-sama dengan kita melangkah. Sebab apa? Sebab kita dimampukan untuk memberikan keteladanan yang layak mereka pelajari. Maka biarlah, saudara, hari ini Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan melalui praktik-praktik kehidupan kita. Amin. Ku